Ada satu cerita kiriman dari Ibu Chandra yang bercerita tentang pengalamannya memiliki sebuah tetangga yang mungkin agak unik gitu ya. Dan pastinya sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Selamat beraktivitas juga buat kawan-kawan semuanya. Ini ya hari Senin kalau nggak salah nanti di publishnya. Jadi selamat beraktivitas untuk kawan-kawan semuanya. Nah, balik lagi ke Ibu Chandra tadi. Ibu Chandra itu hidup di sebuah kampung, tentu dengan tetangganya. Kampung yang cukup padat lah, tapi memang di kampungnya Ibu Chandra sendiri, karena itu kampung lama ya, jadi dulu-dulunya tanahnya itu cukup luas-luas ya. Alhasil rumah tetangganya itu termasuk bukan rumah yang kecil-kecil kayak gitu tuh enggak, tapi rumahnya tuh gede-gede. Halamannya tuh masih banyak, masih luas di sana. Bu Chandra sendiri tuh punya satu hobi, bukan hobi ya, tapi memang nggak tahu itu tuh kayak semacam turun-temurun dari nenek buyutnya. Nenek buyutnya itu suka memelihara kucing. Begitupun dengan tetangga-tetangganya pun seperti itu. Nah, Bu Chandra waktu itu di tahun 2007 memiliki sekitar 4 ekor kucing. Itu pun kucing dari turun-temurun, generasi udah bertahun-tahun yang lalu. Dari Bu Chandra sendiri itu belum menikah gitu ya, masih hidup sama orang tuanya. Begitu menikah misah, kayak dikasih kucing gitu, dan kucing itu beranak pinak ya, nyampe sekarang itu intinya ada 4 ekor waktu itu. Dan tetangganya pun sama, banyak yang suka sama kucing. Cuman waktu itu ada satu kejadian yang cukup aneh. Jadi ada seorang pendatang karena pernikahan ya, namanya Ibu Yanti, anggap aja namanya Mbak Yanti seperti itu. Usianya lebih muda dari Bu Chandra sendiri. Menikah dengan salah satu tetangganya Bu Chandra. Kemudian si Mbak Yanti tersebut tinggal di rumah suaminya. Nah, semenjak hari itu tuh kayak ada sedikit yang berbeda. Jadi begini, awalnya di kampungnya Bu Chandra itu ya orangnya meskipun ya mungkin karena mereka itu pada punya kucing sendiri-sendiri begitu ya, meskipun nggak semuanya, tapi kebanyakan dari mereka ya cuek gitu. Mereka tuh cuma ngasih makan kucing-kucing yang memang punya dia sendiri, itu dikasih makan. Kalau misal ada kucing lain yang ke situ ya nggak dikasih makan, atau malah cenderung diusir gitu, khusus pergi-pergi, pokoknya seperti itulah. Nah, ini si Mbak Yanti ini itu beda dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Jadi dia di mata para tetangganya, bahkan Bu Chandra sendiri menilai ini tuh orang baik banget. Dia itu sering ngasih makan kucing. Kucing siapapun yang datang ke rumahnya Mbak Yanti itu pasti akan dikasih makan. Bakal disayang begitulah ya. Karena ya kayak gitu, di terasnya pun banyak kucing-kucing yang sebenarnya bukan punya dia. Tapi kayak gitu dirawat, pus, dikasih, dibikinin makan gitu. Nasi campur pakai ikan, kadang juga pakai makanan kucing yang instan seperti itu. Itu baik banget pokoknya. Wah, ini Mbak Yanti ini orangnya baik. Jadi begini, kalau misal kucingnya Bu Chandra main ke sana, Bu Chandra itu tenang. Karena apa? Ya pasti dikasih makan sama Mbak Yanti dan juga ya nggak diapa-apain. Nah, waktu itu mulai awal kejadiannya tuh begini. Sekitar beberapa bulan setelah itu ya, entah berapa bulannya itu kurang tahu juga, sekitar 4 mungkin atau 5 bulan, ini menurutnya Bu Chandra, setelah Bu Chandra itu memberikan penilaian kalau Mbak Yanti itu adalah orang yang baik, orang yang suka sama kucing. Nah,
Awalnya tuh begini, Bu Chandra tadi kan punya 4 kucing. Salah satu kucingnya tuh aneh. Dia pulang dengan kondisi yang nggak sehat, boleh dibilang sakit. Setelah dicek, ya nggak ada luka sama sekali. Semuanya tuh normal, badannya tuh normal, nggak ada luka, nggak ada bekas pukul atau apa. Cuman itu tadi jalannya kok lumpuh, kayak kucing lumpuh gitu. Mungkin kawan-kawan yang sering berinteraksi dengan kucing pernah lah mungkin melihat kondisi kucing yang kaki belakangnya tuh jalannya tuh kayak geloyor gitu ya, nggak stabil, kayak kaki belakangnya tuh kayak lemes kayak gitu, dan itu bertahap berangsur makin hari kondisi kucing tadi yang lunglai gitu ya, kaki belakangnya itu kok makin parah. Sementara begini, Bu Chandra sendiri dan tetangga-tetangganya tahun segitu itu belum kepikiran yang namanya kalau misal ada kucing dibawa ke dokter hewan segala macam, boro-boro Bu Chandra dokter hewan di mana aja nggak tahu gitu kan. Dokter manusia aja di situ masih terbatas, nggak terlalu banyak, apalagi dokter hewan, dan dia nggak kepikiran ke sana sama sekali. Jadi kalau misal ada kucing sakit ya cuman dirawat sebisanya, dikasih makan, dibanyakin gitu, dimanjain. Tapi tetap aja hal itu tuh nggak berubah. Makin lama, sekitar 1 bulan kemudian, kucing tersebut pun kondisinya makin parah, makin nggak doyan makan, keluar ya kayak nggak bisa kontrol ini loh, buang airnya kayak gitu. Dan kondisi kaki belakangnya tuh makin parah, jalannya tuh udah mulai diseret dan udah mulai lemes, kurus begitu, sampai akhirnya kucingnya mati. Itu yang pertama. Tapi Bu Chandra masih positive thinking, dia tuh nggak berpikir kalau ada sesuatu nih, ini kucing ini habis dipukul atau gimana, itu enggak. Dia tuh mikir, oh mungkin ketabrak atau gimana, jadi sesuatu yang aksidental gitu, yang kecelakaan, yang nggak sengaja, yang memang Bu Chandra sendiri juga nggak tahu. Udah kucing 1 meninggal, lanjut lagi, belum ada pikiran yang aneh-aneh. Sama, masih berpikir yang positif ke Mbak Yanti tadi. Bahkan si Bu Chandra sendiri sering main ke sana gitu ya, sama cucunya di terasnya si Mbak Yanti tadi. Karena apa? Di situ tuh kucing itu ngumpul gitu, banyak banget pokoknya. Ngumpulnya tuh di sana, dan ya mereka rata-rata rukun. Kalaupun ada yang berantem, mungkin salah satu mengalah, udahlah nggak ke situ gitu ya. Jadi di sana tuh kucing-kucing yang rukun, kucing-kucing kecil, kucing-kucing betina itu pada tiduran di sana, pada kayak gitulah, main-main ya, yang kucing-kucing kecilnya. Nanti ada saatnya mereka tuh pulang ke rumah masing-masing, tapi kayak gitu nanti ada momen, terutama saat sore hari di luar jam makan mereka gitu ya, mereka mainnya di rumahnya Mbak Yanti situ. Dan sama Mbak Yanti pun kayak gitu, suka ngasih makan gitu, sini pus dikasih makan, disebarin semuanya. Bu Chandra pun ngelihat di sana, bahkan cucunya juga seneng kayak gitu, diperhatiin ya, ini orang memang beneran baik seperti itu. Sampai udah hal itu pun kayak jadi udah normal kembali ya gitu. Yang jelas Bu Chandra sendiri udah ngelihat Mbak Yanti itu orang baik. Bu Chandra pulang, beberapa hari kemudian ditemukan kucing, salah satu kucingnya, kali ini tuh kucing jantan, masih kecil, pulang dengan kondisi yang sama loh. Kemarin yang pertama yang meninggal itu kondisinya sebelum mati itu seperti ini. Bukan meninggal ya, kucing itu mati ya. Sebelum mati kondisinya sama, kaki belakangnya tuh pincang, kaki belakangnya tuh lunglai, lemas. Ini kok sama persis, apa ini virus, apa ini penyakit atau apa gitu. Jangan-jangan iya ketularan yang kemarin gitu kan. Ya udah, Bu Chandra pun melakukan yang terbaik, perawatan seadanya begitu ya, karena dia juga nggak tahu ini harus diapain. Mungkin kalau dibawa ke dokter hewan, mungkin dokter hewan akan lebih ngerti seperti apa kondisinya. Cuman karena waktu itu boro-boro lah mikirin dokter hewan gitu ya. Udah, yang penting dirawatin, dimanjain, makan dibanyakin kayak gitu, sering dielus-elus. Tapi hal itu pun nggak mengubah apapun. Semuanya makin buruk. Sekitar 2 minggu kemudian, akhirnya kucing kedua Bu Chandra pun mati. Jadi dalam hitungan gitu ya, sebulan lebih
udah ada 2 ekor kucingnya Bu Chandra yang mati. Di sana Bu Chandra itu udah mulai agak sedikit berpikir yang nakal. Ini kenapa ya, ada apa ya? Dia pun ngobrol-ngobrol sama anggota keluarganya, sama ya apa namanya, kakak adiknya sesama pecinta kucing, sama-sama yang melihara kucing lebih tepatnya begitu. Ini kucingku tuh mati begini. Nah ternyata adiknya Bu Chandra pun mengalami hal yang sama. Wah, sama mbak, kucingku juga mati kemarin 2 ekor loh. Kita sama berarti sama-sama 2 ekor. Iya mbak, kondisinya tuh begini mbak gitu. Wah bener, kok mirip ya gitu sakit-sakitnya, kok pada lumpuh kaki bagian belakangnya, nggak bisa lompat, mau jalan susah, kasihan lah pokoknya. Kalau jalan tuh geloyoran gitu ya, kaki belakangnya tuh kayak gitu, berdiri nanti jatuh, berdiri nanti jatuh, kayak gitu mbak, sama mbak. Wah penyebabnya apa ya kira-kira ya? Wah nggak tahu ya mbak ya. Ya setauku oh ya, Bu Chandra waktu itu kepikiran apa ketabrak atau gimana. Kalau ketabrak, kenapa ininya kok sama gitu? Kucingnya mbak kan kayak gitu kan, kucingnya Mbak Chandra kan seperti itu juga, kaki belakangnya. Masa iya 4 kucing ketabrak semua? Iya juga sih. Atau jangan-jangan mbak gitu, di Mbak Yanti kali mbak gitu. Wah kamu jangan ngaco. Iya soalnya kucingku sering main di sana. Iya aku sering ngeliat kucingnya kamu main di sana juga. Kucingku juga mainnya di rumahnya Yanti situ. Iya tapi semenjak main di sana nggak tahu kenapa ya mbak ya, aku kok ngerasain gitu, meskipun gitu Mbak Yanti itu orangnya baik ke kucing. Aku juga sering ngeliat kayak gitu, oh kucingnya dikasih makan semuanya kayak gitu. Cuman ya aku nggak tahu saat di dalam sana itu, entahlah nggak tahu ya pokoknya. Udah kamu nggak usah mikir yang macam-macam, dia apa-apain lagi. Enggak, ya mbak, sorry mbak waktu itu. Enggak, ini cuman pikiranku aja. Nah udah waktu itu pulang lah si Bu Chandra ya. Saat dia pulang, dia kan biasa kalau sore tuh main sama cucunya gitu, cucu perempuannya kayak gitu, suka ngeliatin kucing meskipun nggak setiap hari ke tempat kucing-kucing itu ngumpul. Nah salah satu temannya, cucunya, sesama anak kecil itu bilang, mbah gitu, bilangnya manggil Bu Chandra itu mbah, kucingnya mbah yang kecil itu masuk ke sana mbah, ke rumah itu mbah. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Bu Chandra pun nggak berpikiran yang aneh-aneh ya. Udah itu 2 hari kemudian, hari pertama pulang itu sih nggak ada masalah sama sekali. Hari kedua Bu Chandra itu ngelihat, loh ini kan kucing yang kecil yang kemarin disebut sama si temen cucunya itu, yang anak kecil katanya masuk ke rumah itu, dia kok pulang dengan kondisi yang seperti itu, lagi-lagi kaki belakangnya itu lumpuh gitu. Di situ Bu Chandra tuh kayak agak sedikit merenung, apa bener, apa iya, apa yang dibilang sama adekku tuh tentang Yanti itu bener gitu. Jangan-jangan ya kali ya, bisa jadi kali ya gitu. Bu Chandra di situ pun berpikir keras, tapi aku nggak mau nuduh, nggak mau apa, nggak punya bukti, dan yang jelas aku tuh nggak mau punya pikiran yang negatif. Soalnya kalau misal kayak gini terus Mbak Yantinya tahu kan pasti dia sakit hati gitu. Udahlah biarin aja. Udah aku rawat kucingku seperti biasa kayak gitu, gleor. Si adiknya tuh main ke sana. Mbak, waktu itu bukan urusan kucing, adiknya Bu Chandra itu cuman main seperti biasa. Ngelihat kucing itu yang kecil yang jalannya tuh udah mulai terseok-seok gitu. Loh mbak, ini kayak gini lagi mbak. Iya Yan, jadi ngobrolin kucing. Nama bilang ke adiknya iya gitu ya. Bukan Yanti bukan. Iya, ini mulai kayak gitu lagi. Jangan-jangan omongan kamu bener mengenai Mbak Yanti. Bu Chandra ini jadi mikir kayak gitu. Soalnya si anak kecil temennya si ini gitu, teman cucunya itu kemarin bilang, mbah kucingnya mbah tuh masuk ke rumah itu. Oh gitu ya, aku cuman santai aja gitu ya, nggak pikiran yang aneh-aneh. Tapi ya itu tadi setelah dia pulang 2 hari, memang waktu itu dia tuh nggak pulang kayaknya, seingatku malah nggak pulang. Begitu sekali-kalinya pulang, ya pulangnya kondisinya seperti itu. Tuh kan mbak, aku bener kan mbak. Mungkin Mbak Yanti itu dia cuman baik di depan doang mbak, kita nggak tahu di dalam rumahnya tuh diapain kucing-kucing ini, kata si
adiknya Bu Chandra, kamu udahlah jangan ngaco kayak gitu, kamu tuh nanti jadi fitnah gitu, fitnah itu bahaya, kata Bu Chandra. Iya sih Mbak ya, tapi jangan dibilang-bilangin ya Mbak ya, biar kita aja seperti ini. Iya, kata si Bu Chandra, udah tenang aja. Sampai akhirnya suatu hari itu begini, Bu Chandra itu benar-benar penasaran dengan apa sih sebenarnya yang terjadi. Kucing ketiganya akhirnya mati, tinggal satu-satunya kucing dewasa betina. Dia itu sehat pokoknya. Dan katanya, kata salah satu, lagi-lagi ini ya, anak-anak kecil, temen cucunya itu bilang, Mbah, kucing yang ini kemarin habis disuntik Mbah sama Mbak Yanti katanya. Oh, habis disuntik ya? Iya, habis disuntik. Di situ kan Bu Chandra jadi ingat lagi, habis disuntik. Dia apa sih ya? Divaksin atau apa kali ya? Mungkin itu. Tapi memang nggak terjadi apa-apa dengan si kucing yang gede itu. Normal biasa aja, bahkan dia pun hamil. Jadi tinggal satu-satunya kucing itu. Tiga-tiganya kan tadi mati semua dengan kondisi yang sama seperti itu. Adiknya Mbak Yanti itu, adiknya Bu Chandra itu, anggap aja ya Mbak Yuni begitulah, pokoknya namanya keluarnya Mbak Yuni terus. Nah, si Mbak Yuni, adiknya Bu Chandra ini, dia diam-diam itu kayak melakukan sebuah investigasi. Si Mbak Yuni ini cerita ke Bu Chandra, cerita juga ke yang lain yang mengalami hal serupa, yang kucingnya juga mati dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu, penyakit yang sama. Dan ya lagi-lagi begitu ya, yang dibahas itu gak jauh-jauh dari Mbak Yanti yang baik hati itu, yang suka ngasih makan kucing. Ternyata seseorang yang diajak ngobrol sama Mbak Yuni itu, dia juga berpikiran yang sama. Jangan-jangan begitu ada sesuatu nih sama Mbak Yanti. Sampai akhirnya, udah Yuyun, kita selidiki aja yuk gitu, katanya begitu. Nah, si temannya Mbak Yuni tadi itu udah 2 ekor yang mati dalam waktu yang berdekatan. Jadi kalau mereka seandainya yang punya kucing ini ngumpul dijadiin satu, dalam kurun waktu 2 bulan itu mungkin ada belasan kucing yang mati kali. Bu Chandra itu 3, Mbak Yuni itu 2. Sementara si temennya Mbak Yuni itu 2, itu udah 7 ekor kan, artinya dalam kurun waktu 2 bulan. Dan sebelumnya hal ini tuh nggak pernah terjadi. Antara mungkin ada virus kucing atau apa, kita juga nggak tahu. Tapi kecurigaan itu lebih besar ke Mbak Yanti begitu. Pokoknya kayak gitulah. Ini pasti ada sesuatu yang nggak bener nih. Kayaknya rasanya aku tuh nggak tenang kalau belum tahu sendiri, kata temennya Mbak Yuni seperti itu ya. Akhirnya apa? Diam-diam mereka pun melakukan penyelidikan. Udah cerita ke Bu Chandra, tapi Bu Chandra itu sebenarnya udah mengingatkan, jangan kayak gitu. Takutnya nanti kalian ketahuan dan Mbak Yantinya tersinggung, malah kan gimana, nggak enak. Kalau urusan sama kucing mungkin akan agak mudah, tapi kalau urusannya sama orang kan sakit hatinya orang itu bakalan lama loh, katanya. Oh iya Mbak, nggak apa-apa Mbak, tenang aja Mbak, kita nggak mau yang aneh-aneh kok. Jadi begini, strategi yang dipakai oleh Mbak Yuni dan teman-temannya ternyata nggak cuma 1 orang. Itu kayak, yuk kita coba kasih makanan ke siapa sih Mbak Yanti ke sana, sambil kita ya main lah, kita silaturahmi. Jadi kita tuh tahu di situ di dalam rumahnya itu ada apa, katanya begitu. Jadi begini, akhirnya mereka pun, oh ya ada catatan penting yang tadi lupa dibilang. Mbak Yanti itu kan menikah dengan tetangganya Bu Chandra. Nah, tetangganya Bu Chandra itu yang suaminya itu kerjanya lagi di luar kota. Banyak di luar kota, cuman sesekali aja, entah seminggu sekali dia pulang, nanti akan berangkat lagi ke sana. Siang namanya Mbak Yanti itu tinggal di situ tuh sendirian, belum punya anak juga waktu itu. Mereka pun ke sana main, assalamualaikum, waalaikumsalam, sambil bawa kue-kue seperti itu. Mbak Yanti, gimana kabarnya, ini kami mau ngasih kue, katanya begitu. Oh iya, terima kasih, silakan Bu, masuk, silakan masuk. Disuruh masuk semuanya ke sana. Disuruh masuknya itu di ruang tamu normal seperti biasa ya.
tumben banget kayak gini, wah repot-repot saya jadi nggak enak, kata Mbak Yanti. Udah nggak apa-apa Mbak, orang kita juga iseng kok, kita tadi habis muter-muter juga ngasihin kue, padahal enggak gitu waktu itu. Cuman kayak gitu, intinya gimana sih caranya aku bisa masuk rumahnya Mbak Yanti. Nah, sayang disayang tuh begini. Kita kalau misal duduknya cuman di ruang tamu begini doang, mana bisa ngelihat, katanya begitu. Iya juga sih, terus gimana caranya ya? Ya udah gampang. Kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti salah satunya pura-pura aja ke toilet atau gimana. Oke, boleh, kata si Mbak Yuni ya. Coba deh. Silakan nanti siapa nanti yang mau ke toilet siapa? Udah aku aja, katanya begitu salah satu temennya Mbak Yuni. Ya udah, mereka pun ngobrol sama Mbak Yanti kurang lebih sekitar 10 menit kesana kemari, ngebahas masalah kucing juga. Strategi pun mulai dilancarkan. Si Mbak Yuni mulai ngebuka omongan. Mbak Yanti, jenengan kok bisa ya baik ke kucing-kucing itu gitu. Terima kasih loh, kadang kucing saya kesini kayak gitu, kata anak-anak suka dikasih makan begini. Oh iya, ndak apa-apa, kata si Mbak Yanti sambil malu-malu begitu ya. Terima kasih loh, pokoknya begini kayak gitu loh, basa-basi. Salah satu temennya Mbak Yuni itu nyeletuk, Mbak Yanti, permisi saya numpang ke toilet sebentar boleh ndak, soalnya udah nggak tahan banget. Oh iya Mbak, silakan, ayo Mbak silakan. Diantarlah sama Mbak Yanti ke belakang. Nah, temannya itu jelalatan matanya kesana kemari kayak gitulah. Lihat-lihat semua ruangan yang ada di situ. Dan dia tuh nggak nemuin apa-apa di situ. Nggak ada apa-apa, semuanya biasa-biasa aja, aman gitu. Nah, si temannya tadi kan ke toilet, kucur gue beneran lah ceritanya. Beneran buang air di situ. Nah, setelah buang air di sana, giliran pulangnya di area dapur situ, si temannya itu ngelihat sepintas doang, kok aku ngelihat kayak ada kucing yang digantung ya gitu. Digantung kaki kaki belakangnya itu di atas kayak diikat begitu. Nanti kaki kucing tadi itu di bawah begini enggak. Itu apa benar atau cuma perasaanku aja? Tapi untuk menghindari kecurigaan, ya udahlah, ayo kita ini aja buruan ke depan lagi. Akhirnya mereka ngumpul lagi. Nah, temannya Mbak Yuni itu nggak lama setelah itu ngasih kode, yuk kita pulang ya. Jadi durasi mereka mainlah cukuplah sekitar 20 menit ya, basa-basi seperti itu. Akhirnya mereka pun pulang, sambil jalan pulang cerita-cerita lah. Gini Mbak Yuni, pertama Mbak Yuni tanya, kamu tadi gimana ke toilet, nemu apaan, katanya. Awalnya, oh iya aku mau cerita Mbak ini. Awalnya aku tuh nggak nemuin apa-apa, ya semuanya normal biasa. Rumahnya Mbak Yanti itu bersih gitu ya, rumahnya tuh bersih, rapi, enak. Udah aku buang air Mbak, giliran aku balik setelah buang air, aku ngelihat kayaknya di sebelah sana, sebelah kiri dapur itu tuh ada sesuatu Mbak, sesuatu apaan? Itu kayak kucing digantung Mbak gitu. Astagfirullahaladzim, itu beneran kamu nggak salah lihat kayak gitu? Aku nggak yakin 100% sih Mbak, cuman sepintas aku ngelihatnya tuh seperti itu, kata si temannya Mbak Yuni ya. Udah, mereka pun lanjutin obrolan kayak gitu. Sesampainya di rumahnya Mbak Yuni, mohon maaf ada momen bersinnya gitu. Sesampainya di rumah Mbak Yuni itu, mereka tuh ngobrol lebih serius. Kayaknya bener deh, aku yakin. Udahlah, aku anggap aja yakin gitu Mbak, di atas 50% itu aku ngelihat kucing digantung Mbak. Sekarang gimana ya Mbak ya? Ya udah, gini aja, mungkin ini masalahnya serius. Takutnya ini adalah sesuatu yang gak baik ya, sesuatu yang dilihat dari depan itu kelihatan baik, tapi ternyata di dalamnya itu kotor atau gimana. Jangan-jangan Mbak Yanti itu melakukan hal yang gak baik ke kucing-kucing kita, pikirnya Mbak Yuni seperti itu. Terus gimana ya Mbak ya, sebentar aku mau cerita ke suamiku dulu, katanya. Akhirnya suaminya dipanggil sama Mbak Yuni. Mas, begini Mas,
ada masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, suaminya cuma apaan sih kayak gitu aja dipikirin. Awalnya bilang kayak gitu. Enggak mas, ini serius mas, ini enggak main-main gitu loh. Takutnya ya ada apa-apa kayak gitu lah. Ada sesuatu yang enggak baik yang dilakuin di kampung kita. Takutnya nanti imbasnya kita semua yang kena mas itu. Oh iya sih bener juga sih. Terus gimana? Mas tuh bisa bantu apa? Kata suaminya Mbak Yuni. Mas lakuin penyelidikan. Penyelidikan gimana katanya? Mas coba diintipin mas gitu. Suaminya ketawa gitu ya. Cuma gini, Yanti itu sendirian di rumah gitu. Terus kalau misalnya aku ngintipin gitu, aku ngelihat yang gimana kata si suaminya Bu Yuni ya, si Mbak Yuni tadi. Ya udah nggak apa-apa mas, yang penting lihatnya kucing gitu, jangan ngelihat si Yantinya katanya begitu. Iya ya udah kalau kayak gitu, tapi nggak mau sendirian. Ya udah, ini nih nanti sama si ini, suaminya si ini sama suaminya si itu. Jadi akhirnya apa, suami dari temennya Mbak Yuni itu pun mereka disuruh ngumpul juga di sana, tolong coba diintai gitu. Kalau perlu kami perempuan ikut juga nggak masalah, kata Mbak Yuni seperti itu. Ya nanti nanti malam atau nanti kapan kita iseng-iseng ke belakang sana dengan dalih apa kayak nyari apa begitu ya. Suami-suami itu pun setuju dan mereka tuh melancarkan aksinya malam itu juga. Sekitar jam 7 malam, belum terlalu malam gitu ya. Mereka tuh kayak jalan menyisir ke belakang lewat-lewat kebun kayak gitu. Dan sampailah di belakang rumahnya si Mbak Yanti tadi. Kebetulan di sisi kiri di situ tuh ada angin-angin. Angin-angin yang bentuknya tuh wajik begini, ada beberapa biji kecil. Cuman itu cukup buat ngintip. Mereka pun udah mempersiapkan tangga dan yang lain-lain, tangga yang pendek waktu itu. Naiklah mereka, termasuk suaminya Mbak Yuni tadi. Saat diintip ya, di sana tuh nggak ada apa-apa. Ditungguin begitu kan, diem begini. Kurang lebih sekitar 10 menit kemudian ada aktivitas di belakang. Si suaminya itu pun naik lagi ke sana. Awalnya dia itu nggak berpikiran yang aneh-aneh, pokoknya yang ngintipin gitu. Kalau mungkin ngelihatnya Mbak Yanti ya bonus atau gimana gitu. Oh di situ barulah ngelihat si Mbak Yanti beraktivitas di belakang. Dia satu rumah tinggal sendirian dan suaminya itu hampir jatuh gara-gara begini. Ngelihat ke samping sini, dia tuh nggak nyadar, fokusnya tuh ke depan sana terus di lubang begini. Ternyata di sini tuh ada nyempil sedikit gitu, cuman kelihatannya sedikit yang bikin dia tuh nggak Dia baru nyadar itu adalah seekor kucing. Bener ternyata yang dilihat sama salah satu temennya Mbak Yuni itu. Kalau ada kucing yang digantung di sana, itu ternyata benar itu kucing digantung di sana, dan kucing tersebut itu masih hidup. Udah akhirnya dia pun turun ke belakang, turun lagi ke bawah, ngomong ke teman-temannya, ini gimana nih begini. Ya udah kita bilang aja, lapor aja itu ke ibu-ibu katanya begitu. Akhirnya mereka pun pulang ke sana, cerita, disuruh ngumpul lagi di rumahnya Mbak Yunis itu. Bener kami tuh ngelihat ada kucing digantung. Tuh kan kucing digantung. Ayo aku mau bilang ke Mbak Chandra dulu katanya. Akhirnya Mbak Chandra pun diundang ke sana. Mbak, ini tadi siang ngelihat ada kucing digantung di sana. Nah ini yang satunya, yang tadi ngintipin pun dia ngelihat, yakin itu adalah kucing yang digantung Mbak. Dan kucing tersebut itu tuh masih hidup katanya. Bu Chandra di situ tuh gimana ya? Terus kita harus bener-bener perasaannya tuh campur aduk gitu, antara kesel, antara apa gitu. Ya udah gimana enaknya, ayo kita intipin bareng-bareng gitu. Aku mau melihat dengan mata kepalaku sendiri, kata Bu Chandra itu seperti itu. Sampai akhirnya apa, mereka perempuan-perempuan pun ke sana ngintipin lagi. Pertama yang suami-suaminya ini ramean gitu. Jadi mereka tuh ramean, mereka tuh lewatnya kebun muter. Pertama suaminya Mbak Yuni dulu suruh ngintipin di dalam tuh kondisinya gimana. Set begitu begini sebentar, suaminya Bu Chandra itu langsung turun. Kamu lihat apaan katanya. Suaminya Bu Chandra itu mau jawab tapi bingung. Lama gitu jawabnya, berapa detik. Kamu lihat apaan mas katanya. Aku ngelihat Yanti gitu ya. Oh Yanti lagi ngapain? Terus si Mbak Yuni dong ngintip ke atas itu. Ternyata itu suaminya tuh malah dicubitin gitu di belakang. Asem katanya, kamu seneng gak? Harusnya seneng gini. Jadi yang dilihat sama Mbak Yuni itu, Mbak Yanti itu lagi di ruang belakang sana
dan dia itu nggak pakai baju ya. Dia itu telanjang bulat gitu. Makanya si Mbak Yuninya tuh kesel sama suami. Ya mau kesel juga salah sih, orang dia yang nyuruh sendiri dan suaminya juga nggak sengaja gitu kan ngintipin kayak gitu. Berarti tadi siang, tadi sore gitu kan. Berarti tadi sore kamu lama-lama tuh ngintipin ini gitu ya. Sumpah tadi tuh enggak. Katanya ini jadi malah ributnya tuh kayak gitu di belakang sana sampai akhirnya begini. Udah kalian diem aja. Bu Chandra tuh ke atas. Pelan-pelan ngintipin dari sana, diperhatiin gitu ya. Memang bener di sana tuh ada Mbak Yanti yang udah nggak pakai sehelai baju pun. Lampunya pun remang-remang, cuman pakai bolam doang waktu itu. Mondar mandir Mbak Yanti tuh kayak orang bingung begitu ya, mondar mandir sampai akhirnya apa? Mbak Yanti tuh ngelihat ke arah sini, ke arahnya Bu Chandra ya. Bu Chandra juga sempat kaget gitu kan. Cuman Bu Chandra tahu dia tuh agak mundur aja begini, jadi nggak, kalaupun dari dalam dilihat begini tuh nggak akan ngeh kalau di luar itu lagi ada mata yang dipasang di situ. Bu Chandra pun mundur begini tapi terus memperhatikan gitu ya. Ternyata si Mbak Yanti tuh nggak ngeliatin Bu Chandra, dia tuh ngeliatin satu ekor kucing yang ada di belakang sini. Itu nggak tahu kucingnya siapa, itu nggak tahu. Dan si Mbak Yanti tuh kesana ngambil kucingnya tadi. Ternyata kakinya tuh diikat begitu dan kayak ada kawat buat nyantelin begini, cuman dicantelin doang. Nah itu tuh diambil begini, kucingnya masih hidup, masih nafas. Bu Chandra itu ngelihat masih nafas, cuman dia kondisinya tuh udah lemes, nggak bisa nyerang, nggak bisa apa, terus digeletakin di situ di sana ya. Setelah itu ada satu hal yang benar-benar cukup menjijikan di situlah. Ternyata ada sesuatu yang nggak bener yang dilakuin sama Mbak Yanti. Ada hal yang nggak perlu diceritain lah, soalnya terlalu berlebihan dan kayaknya nggak pantas buat diceritain. Yang jelas tuh begini, ada satu aktivitas yang dilakuin sama Mbak Yanti dan itu tergolong sangat menjijikan. Setelah itu, setelah itu si kucing tadi setelah melakukan aktivitas itu ya, si kucing tadi itu digigit di bagian perutnya sama Mbak Yanti. Digigit krauk begini doang, udah sampai perutnya itu robek ya. Kucing itu pun mulai bersuara, dipegangin kepalanya begini. Kepalanya itu cuma dipegang pakai tangan doang. Kayak gitu, sobek lagi sampai darahnya ya berceceran seperti itu. Sampai si kucing tadi tuh begini, nggak dimakan sebenarnya, dirobek doang terus dikeluarin lagi begini ya. Ini dipegang begini si kucing tadi sampai kucing tersebut itu benar-benar lemes dan kucing tersebut itu mati di sini. Saat mati, kucing tersebut ditaruh di dalam ember. Setelah di dalam ember, ternyata si Mbak Yanti udah menyiapkan kayak air panas. Dikucurin begini pakai air panas. Udah setelah itu dia nggak melakukan apa-apa, ember tersebut itu ditutup. Nah Mbak Yanti tuh kayak melakukan gerakan-gerakan yang lebih ke, ini adalah gerakan-gerakan ritual. Bu Chandra pun nggak bisa menjelaskan gitu, karena ya itu gerakan agak susah ya. Yang jelas tuh tangannya begini, ada begininya, terus macam-macam lah pokoknya gerakannya kayak gitu. Dan itu darah yang berceceran di lantai itu kayak dibeginiin, menyilang di dadanya tuh begini. Setelah itu, mohon maaf ya, batuk juga nih. Setelah itu, udah Mbak Yanti tuh selesai, dia pun ke kamar mandi bersih-bersih dan keluar tuh pakai handuk normal seperti biasa. Itu yang dilihat sama Bu Chandra. Bu Chandra pun turun, akhirnya apa? Udah, kita pulang, kita ceritanya di rumah. Bu Chandra pun ceritain semuanya ke mereka itu dan mereka tuh yakin kalau Mbak Yanti itu melakukan sesuatu yang gak baik, sesuatu yang sesat, lebih tepatnya seperti itu. Sampai akhirnya mereka semua itu yang gak melibatkan semua warga, tapi yang malam itu termasuk Bu Chandra, Mbak Yuni dan kawan-kawan termasuk suami-suaminya ngedatangin rumahnya si Mbak Yanti tadi, sama ngundang mertuanya Mbak Yanti ke situ juga. Diomongin semuanya apa yang dilihat. Kamu tuh begini.
nggak mau mengaku juga, sampai akhirnya ya sudah kita ke belakang dan ternyata bener di ember itu kucing yang tadi malam itu masih ada di sana, belum dikuburin sama si Mbak Yanti. Kamu mau ngelak gimana lagi? Sampai akhirnya udah tetap Mbak Yanti tuh nggak mau ngomong apa-apa. Suaminya pulang. Dan Bu Chandra awalnya tuh nggak ngerti begini-begini ya. Suaminya pulang. Suaminya pun akhirnya menanyakan hal itu. Karena mau gimana juga akhirnya berita itu pun nyebar. Si Mbak Yanti itu kan kayak dimusuhin gitu. Dimusuhin sama warga. Suaminya juga merasa nggak nyaman, nggak tenang kayak gitu kan. Akhirnya apa? Kayak gitu ditanyain sama suaminya, dan akhirnya belakangan tuh begini. Suaminya sama Mbak Yanti memutuskan pindah dari kampung itu, diambil Mbak Yantinya, pokoknya pergi begitu aja dan nggak pamit, pokoknya nggak ke warga itu, nggak pamit sama sekali. Sampai belakangan itu diketahui ternyata Mbak Yanti tuh lagi menjalankan sebuah ilmu begitu ya, dan konon ilmu ini tuh hubungannya sama pesugihan, cuman nggak tahu mekanismenya kayak gimana, nggak tahu. Yang jelas si kucing-kucing tadi itu katanya dijadikan persembahan atau dijadikan semacam tumbal kayak gitu. Dan mengenai kucing-kucing yang mati itu tadi itu sebenarnya begini, kayak digantungin, cuman katanya nggak cocok atau gimana, akhirnya dilepasin lagi dan efeknya tuh ada masalah, entah mungkin di tulang bagian belakangnya atau segala macam, jadi bikin kucing tuh ada masalah di sarafnya. Ya kurang lebih seperti itu, nggak ngerti juga masalah beginiannya. Bu Chandra juga kurang tahu lah intinya mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi dengan kucingnya, kenapa sampai mati. Yang jelas itu tadi, Mbak Yanti yang dikiranya itu adalah seorang yang baik hati ke kucing, ngasih makan ke kucing segala macam, ternyata itu enggak. Ngasih makan seperti itu sebenarnya cuman buat ngumpulin kucing-kucing kampung, biar Mbak Yanti gampang, nggak perlu nangkepin, mereka pun nurut, tumbal pun atau persembahan pun jadi lancar. Dan ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Bagaimanapun juga cerita ini tuh nggak bisa 100%, maaf Bu Chandra, nggak bisa 100% diceritain, karena ada hal-hal yang harus ditutup, ada hal-hal yang harus disensor, ada hal-hal yang nggak harus dikasih tahu ke semua orang, ke khalayak begitu ya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Diulang lagi, jangan lupa mampir di Ngobrol Horor Komat Kamit, juga ada Nilas Luhur, kita saudara begitu ya. Kalau ada yang berkenan silakan mampir. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.